Hai, pejuang ambis tapi mager. Coba jujur, kamu lagi scroll video ini sambil rebahan kan? Santai, kamu nggak sendirian. Ini konflik batin paling umum di zaman sekarang. Di satu sisi, kepala kita itu penuh rencana hebat, mau bikin bisnis yang hype, mau punya badan six pack, mau nabung miliaran. Kita bayangin masa depan yang keren banget, vibe-nya udah sukses. Tapi di sisi lain, badan kita ini kayak kena magnet bumi. Kasur manggil-manggil, sofa minta dipeluk, dan HP itu kayak nyumpel kita di dunia serba instan. Kita ambis di pikiran, tapi mager di tindakan. Akhirnya, yang datang itu cuma productivity guilt, rasa bersalah yang menusuk karena tahu kita bisa ngelakuin lebih, tapi malah milih rebahan atau scrolling nggak jelas. Nah, hari ini kita stop nyalahin diri sendiri. Kita akan bahas kenapa fenomena ini terjadi dan gimana cara nakal kita untuk ngubah rasa mager itu jadi modal buat maju dengan effort yang minimal banget. Ini bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas. Kejadian ambis tapi malas ini yang kita sebut prokrastinasi level tinggi bukan berarti kamu orang yang fundamentalnya malas. Ini adalah mekanisme pertahanan otak yang rumit dan cerdik. Masalah utamanya ada dua yang saling berkaitan, paralisis perfeksionis dan takut gagal. Otak kita itu sangat overprotective. Kalau ambisi kita udah gede banget, otak otomatis menganggapnya sebagai ancaman yang terlalu besar. Misalnya, kamu mau nulis skripsi atau bikin proyek besar. Otakmu nggak cuma lihat tugas menulis itu, dia lihat seluruh proses ribetnya. Dari riset yang nggak kelar-kelar, nulis ratusan halaman, revisi, kritik, sampai drama pusing-pusing yang mungkin terjadi. Beban pikiran sebesar ini membuat otak cari jalan termudah, menunda atau kabur. Kemalasan jadi tameng utamamu. Kamu bisa bilang, aku nggak gagal kok, cuman belum mulai aja. Ini memberikan alasan yang nyaman buat kegagalan yang belum terjadi, dan rasa bersalah itu makin parah karena kamu tahu kamu sengaja menahan diri. Ada dua jenis penundaan yang sering dialami kaum ambisius. Pertama, avoidance procrastination. Ini yang paling umum. Kamu menunda karena kamu takut hasil kerjamu tidak akan sesuai standar tinggimu. Jadi lebih baik nggak usah dikerjakan sekalian. Kedua, arousal procrastination, di mana kamu sengaja menunda sampai detik-detik terakhir karena kamu butuh tekanan atau adrenalin rush untuk merasa termotivasi. Dua-duanya buruk karena membuatmu kelelahan mental. Jebakan kedua buat kita yang ambis adalah fokus berlebihan ke identitas masa depan. Kita menunggu merasa termotivasi dulu, padahal motivasi itu kayak angin. Sebentar datang, sebentar hilang. Yang kita butuh itu disiplin, yaitu tindakan kecil yang konsisten, nggak peduli mood lagi bagus atau jelek. Kita nunggu energi sempurna kayak di film, padahal yang dibutuhkan cuman activation energi alias energi buat start doang. Energi untuk memulai sesuatu itu memang yang paling besar. Setelah mulai, pasti lebih gampang. Jadi, kuncinya bukan maksa diri jadi super produktif. Itu jaminan gagal total. Tapi, cari cara paling licik buat nurunin activation energi itu. Bikin tugasnya sekecil, mungkin sampai diri kamu yang paling mager pun nggak punya alasan buat nolak. Jurus pertama, dan ini yang paling penting buat kaum mager adalah nurunin standar permulaanmu sampai ke level yang aneh. Ini namanya tiny win strategy atau aturan 5 menit. Kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, targetmu hari ini cuma buka laptop, buka file laporan, dan ketik satu kalimat. Titik. Kalau mau olahraga, targetmu cuma pakai sepatu olahraga. Nggak usah lari 10 kilo. Kalau mau bersih-bersih rumah, targetmu cuma ambil satu sampah dari meja. Kedengarannya konyol banget, tapi ini adalah jurus jenius. Tujuan kita bukan nyelesain kerjaan. Tujuan kita adalah ngalahin rasa berat di awal dan dapetin momentum kecil. Begitu kamu nyelesain tugas super kecil itu, satu kalimat tadi atau pakai sepatu olahraga, otakmu langsung ngeluarin sedikit dopamin. Dopamin itu hormon senang dan motivasi. Kemenangan kecil ini ngirim sinyal ke otak kalau tugas ini nggak berbahaya, bahkan enak. Begitu dopamin ini muncul, kamu pasti akan merasa lebih gampang buat lanjutin. Seringnya 5 menit ngetik satu kalimat, tahu-tahu jadi 20 menit nulis 2 paragraf. Kenapa? Karena otak kita benci banget sama pekerjaan yang udah mulai tapi belum selesai. Ini disebut the Zeigarnik Effect. Dengan memulai sedikit, kamu udah buka lingkaran itu dan si ambisius di dalam pikiranmu bakal ambil alih secara otomatis.
Ini ngubah ambisi dari beban berat jadi game kecil buat mancing dopamin di awal. Nah, untuk menjadikan ini kebiasaan permanen, kita pakai jurus micro habits. Ini lebih kecil dari kebiasaan biasa. Micro habits itu sangat kecil sampai kamu nggak bisa bilang, nanti aja deh. Misalnya, micro habit, belajar, buka buku, baca judul bab. Selesai, micro habit keuangan, buka aplikasi bank, lihat saldo rekening. Selesai, micro habit kreatif, buka aplikasi desain, pilih font untuk proyek baru. Selesai, micro habits sukses karena mereka nggak butuh motivasi. Mereka hanya butuh kurang dari 2 menit dan bisa dilakukan sambil habit stacking. Kita cuma gabungin tugas baru yang susah dengan kebiasaan lama yang sudah pasti kamu lakukan. Jangan bilang, aku harus baca 1 jam. Ganti dengan, habis nuang kopi pertama, aku cuma akan baca 1 halaman buku, lalu baru lanjut TikTok. Atau, setelah sikat gigi malam, aku akan nulis to-do list untuk 5 menit pertama besok. Teknik ini bikin kamu nggak perlu capek mikir dan melawan rasa malas, karena pekerjaan baru itu sudah nempel sama ritual harianmu. Dengan ini, kamu nggak lagi nunggu motivasi. Kamu hanya menunggu momen yang tepat untuk menempelkan tugas kecilmu. Masalah terbesar kedua kaum ambis mager adalah perfeksionisme yang nuntut sempurna. Ini bikin kita kena analisis paralisis, mikirin rencana terus sampai nggak gerak sama sekali. Kita rela gagal di tahap perencanaan daripada gagal beneran pas eksekusi. Di sini, the good enough rule atau aturan cukup baik jadi penyelamat kita. Pahami bedanya hasil akhir dan proses. Ambisi fokus ke hasil akhir yang sempurna, tapi yang bikin sukses itu proses yang konsisten, meskipun banyak cacatnya. Untuk memutus rantai overthinking ini, kita harus merangkul filosofi iterasi cepat, fail fast, learn faster. Buat ngatasin overthinking ini, pakai aturan 80/20. Sadari bahwa pekerjaan pertama atau ke-10 kamu itu cukup sampai 80% sempurna. Kenapa? Karena 20% sisanya seringkali butuh 80% total energi. Kita buang energi terlalu banyak untuk mencapai kesempurnaan yang sebenarnya nggak terlalu signifikan di tahap awal. Dengan target 80%, beban pikiranmu berkurang drastis dan kamu bisa segera launching atau lanjut ke tugas berikutnya. Ini namanya mindset kecepatan. Mending rilis 5 konten yang lumayan dan dapat feedback dari penonton daripada 1 konten sempurna yang nggak pernah kelar dan cuma jadi draft abadi di laptopmu. Tindakan itu selalu menang lawan kebanyakan mikir. Khusus untuk pekerjaan kreatif atau menulis, terapkan konsep ugly first draft (UFD) atau draft pertama yang jelek. UFD adalah draft yang kamu tulis tanpa mempertimbangkan tata bahasa, typo, atau kualitas. Kamu cuma perlu memuntahkan semua ide ke kertas atau layar. Tujuannya hanya satu, punya bahan untuk diedit. Mengedit itu jauh lebih mudah daripada menciptakan dari nol. Dengan UFD, kamu memisahkan tugas mencipta, creativity, dari tugas mengkritik, editing. Saat kamu menulis UFD, kamu boleh malas mikirin kualitas. Cukup tulis apa adanya. Cara gampangnya, pakai jatah waktu fokus minimalis, fokus ke proses, bukan hasil. Jangan bilang, aku harus selesaiin bab 2 hari ini, yang hasilnya nggak bisa kamu kontrol. Ganti dengan, aku akan fokus 45 menit penuh buat pekerjaan ini, hasilnya terserah. Ini adalah teknik time blocking yang disesuaikan untuk kaum mager. Pas 45 menit habis, kamu harus berhenti, nggak peduli kamu baru selesai setengah kalimat. Kemenanganmu hari itu adalah konsistensi proses, yaitu komitmen pada waktu. Ini ngajarin otak kalau kerja keras itu ada batasnya. Dengan ngejatah waktu, kamu juga ngejatah waktu magermu. Mencegah tugas itu jadi beban pikiran yang nggak ada habisnya. Jurus ketiga adalah mengakui kalau kamu mager dan malah manfaatin sifat mager itu. Ini namanya filosofi efisiensi gesekan, bikin pekerjaan produktif jadi gampang banget buat dimulai dan bikin kegiatan mager, distraksi, jadi susah banget buat diakses. Intinya, setting lingkunganmu biar mendukung versi dirimu yang ambis. Biar gampang mulai, kamu harus nyiapin semua yang perlu sebelum rasa mager itu datang. Ini taktik future pacing. Contoh, kalau mau gambar setelah pulang kerja, jangan biarin kamu duduk di sofa dulu. Malam sebelumnya, taruh kanvas, cat, dan kuas di meja. Pas pulang,
kamu nggak perlu buang energi buat nyiapin, kamu tinggal duduk. Tugas yang butuh effort kecil pasti lebih gampang dilakukan. Prinsipnya sama buat digital, buka tab atau file project yang relevan di laptop malam sebelumnya. Jadi, besok pagi kamu tinggal power on dan kerjaan udah nunggu. Sebaliknya, tingkatin gesekan buat distraksi, terutama gawai. Mager itu sering muncul karena kita gampang banget akses HP. Kamu nggak perlu hapus Instagram, itu terlalu ambis. Tapi, kamu bisa ubah digital hygiene-mu. Pindahin icon game atau sosmed ke folder di layar paling belakang HP. Bahkan, kalau perlu, taruh HP di ruangan lain setelah jam 7 malam. Setiap langkah, tambahan, geser, scroll, klik folder, itu bikin otakmu sempat mikir. Capek mending kerjaan yang di meja aja. Kamu nggak perlu menahan diri kayak pahlawan. Kamu cuma manfaatin rasa mager bawaanmu untuk menghindari effort mengakses distraksi. Gesekan ini adalah perisaimu. Oke, ini solusi keempat yang sering dilupakan. Masalah kita bukan cuma manajemen waktu, tapi manajemen energi. Kita punya ambisi, tapi energinya sekarat karena kita nggak tahu kapan kita punya energi paling tinggi. Kaum mager itu perlu kerja di peak energinya. Setiap orang punya chronotype atau jam biologis yang berbeda. Ada burung hantu, lebih aktif malam, ada ayam jago, lebih aktif pagi, dan ada lumba-lumba. Energi nggak menentu. Coba amati dirimu selama seminggu. Kapan kamu merasa paling fokus dan fresh tanpa kopi? Kalau kamu burung hantu, biasanya jam 9 malam ke atas, jangan paksakan diri bangun jam 5 pagi buat kerja yang butuh fokus tinggi. Gunakan waktu pagi untuk tugas-tugas low energi seperti membalas email atau bersih-bersih. Simpan proyek besar yang butuh ambisi untuk malam hari. Kalau kamu ayam jago, biasanya jam 7 sampai 11 pagi, segera mulai tugas beratmu setelah bangun sebelum energi itu habis. Jangan buang-buang waktu scrolling. Intinya, jangan jadwalkan tugas yang paling berat di saat energi kamu paling rendah. Ini adalah bentuk lain dari menyiksa diri yang ujung-ujungnya malah memicu kemalasan. Selain itu, terapkan the guilt-free rest, istirahat tanpa rasa bersalah. Rasa mager itu pasti muncul, jadi jatahkan aja tempat buat dia. Kasih waktu rebahan atau scrolling yang jelas dan gak pakai rasa bersalah. Contoh, aku akan fokus 60 menit dan hadiahnya aku boleh scrolling TikTok 15 menit. Selama 15 menit ini, aku nggak akan merasa bersalah karena aku sudah menyelesaikan jatah kerjaku. Dengan cara ini, istirahatmu bukan lagi pelarian, tapi bagian dari sistem produktivitasmu. Ini cara cerdas untuk bikin versi diri kamu yang mager itu senang, sambil tetap ngedorong tujuan versi diri kamu yang ambisius. Istirahat yang terencana bukan kemalasan. Itu adalah investasi energi. Oke, ambisius malas warrior, ini rangkuman finalnya. Kamu nggak perlu jadi robot yang selalu produktif. Kamu cuma butuh trik dan strategi yang lebih cerdas. Rahasia ngalahin mager bukan dilawan habis-habisan, tapi ditipu pelan-pelan. Stop ngejar motivasi gede. Fokus ke momentum kecil yang nggak nakutin. Ambisimu itu peta, tapi momentum kecilmu adalah kompasnya. Ingat selalu, perfectionism itu pembunuh progres, dan is better than perfect. Dan menciptakan lingkungan yang memudahkan pekerjaan adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan. Tantangan dari aku hari ini gampang banget, sesuai filosofi kita. Pilih salah satu dari 4 jurus tadi, tiny win, aturan cukup baik, efisiensi gesekan, atau manajemen energi. Dan terapkan selama 5 menit begitu video ini selesai. Jangan kebanyakan mikir, langsung just do it. Coba terapkan teknik 5 menit dan ceritakan di kolom komentar apa satu hal terkecil yang berhasil kamu mulai hari ini dan apakah itu berhasil memicu momentummu. Kalau kamu relate sama pertarungan ini, jangan lupa like dan subscribe buat strategi jadi ambisius malas warrior yang lebih cerdas. Sampai jumpa di video berikutnya.